Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat sebuah rancangan jaringan WAN 3 wilayah. Oke, langkah pertama, kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer terlebih dahulu. Nah, ini udah masuk di Cisco. Jadi yang pertama, dalam membuat sebuah jaringan WAN 3 wilayah, kita membutuhkan 3 buah router, 3 buah switch, 3 buah server, 4 hub, 1 access point, dan 30 buah klien. Klien di sini kita menggunakan 15 PC dan 15 laptop. Setelah semua komponen sudah kita siapkan, selanjutnya kita atur tata letak terlebih dahulu agar terlihat lebih rapi. Ketika semuanya sudah siap dan tata letak sudah pas, selanjutnya kita satukan antara router menggunakan kabel serial DTE. Setelah itu, hubungkan semua komponen menggunakan kabel automatic cross connection type agar otomatis tersambung. Tetapi jika kalian ingin menggunakan kabel strike atau kabel cross juga silahkan. Ini agar mempercepat saja untuk menyambungkan antar komponen. Kalian masuk ke router wilayah pertama, kalian setting IP address-nya. Masuk ke pas internet 0/0, terus on, terus habis itu masukkan IP address-nya 192.168.0.1. Setelah itu kalian masuk ke serial 2/0. Kalian on, terus habis itu masukkan IP address-nya 192.168.1.1. Setelah itu kalian masuk ke serial 3/0. Kalian on, terus masukkan IP address-nya 192.168.2.1. Setelah wilayah 1 sudah disetting, selanjutnya kalian setting wilayah kedua, yaitu kalian masuk ke pas Ethernet, jangan lupa on, terus habis itu masukkan IP address-nya 192.168.1.1. Setelah itu kalian masuk ke serial 2/0.
kalian on, terus masukkan IP address-nya 192.168.2.1. Setelah itu kalian masuk ke serial 3/0. Kalian on, masukkan IP address-nya 192.168.0.1. Terus wilayah ketiga, kalian setting selanjutnya kalian masuk ke pas Ethernet 0/0. Kalian on, terus masukkan IP address-nya 192.168.2.1. Terus kalian masuk ke serial 2/0. Kalian on, terus masukkan IP address-nya 192.168.1.1. Terakhir, kalian masuk ke serial 3/0. Kalian on, terus masukkan IP address-nya 192.168.0.1. Langkah selanjutnya kalian setting server. Langkah pertama kalian masuk dulu ke server wilayah 1. Setelah itu kalian masuk IP address-nya 195.168.0.1. Setelah itu kalian masuk ke server wilayah 2. Kalian masuk IP address-nya pada wilayah kedua. Kalian masuk IP address kelas B, terus kalian masukkan IP address-nya 156.168.1.1. Selanjutnya kalian masuk pada server wilayah ketiga. Kalian masukkan IP address-nya menggunakan IP address kelas A, yaitu kalian masukkan 10.11.2.1. Selanjutnya, kalian setting IP address pada klien wilayah pertama. Pada klien pertama, kalian setting IP address-nya 192.168.0.2. Lalu kalian setting default gateway-nya 192.168.0.1 karena mengikuti router wilayah pertama. Lakukan hal yang sama pada PC 2, PC 3, PC 4, dan PC 5. Hanya saja dibedakan dari IP address-nya yaitu 0.3, 0.4, 0.5, dan 0.6. Setelah semua PC klien disetting IP-nya, selanjutnya kita setting IP laptop, yaitu 192.168.0.7. Lakukan hal yang sama pada laptop selanjutnya, hanya saja IP address-nya berbeda, yaitu mengikuti yaitu 0.8 untuk laptop kedua dan laptop ketiga 0.9 dan sampai akhir yaitu 0.11. Langkah selanjutnya yaitu kita setting IP pada wilayah ketiga. Pertama kita setting IP dulu pada PC pertama di wilayah ketiga dengan menggunakan IP 192.168.2.2. Terus default gateway-nya 192.168.2.1. Lakukan juga hal yang sama terhadap PC 3, PC 4, dan juga PC 5. Bedanya pada PC 3, PC 4, PC 5 yaitu di akhir IP address-nya. Kalau di PC 3 itu menggunakan 2.4, di PC 4 menggunakan 2.5, di PC 5 menggunakan 2.6. Lalu kemudian setelah itu kita setting lagi di laptop 1 pada wilayah ketiga dengan IP address 192.168.2.1.
Default gateway-nya masih sama seperti tadi, yaitu 192.168.2.1. Terus kita lakukan hal yang sama pada laptop 2, 3, 4, dan juga 5. Bedanya di belakang IP address-nya. Kalau PC 2 yaitu 2.8, laptop ketiga 2.9, laptop keempat 2.10, dan laptop terakhir 2.11 dengan default gateway yang masih sama semua, yaitu 192.168.2.1. Karena pada wilayah kedua ini menggunakan access point, kita terlebih dahulu mengubah port di sebuah PC client. Kita ubah portnya dengan WNP 300N. Kita terlebih dahulu mengubah port di semua laptop klien. Kita ubah portnya dengan WMP 300N. Setelah rubah seluruh port, masukkan IP address. Pada klien pertama, masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Default gateway-nya 192.168.1.1. Sama seperti IP address pada router fast Ethernet 0/0 yang dimiliki router wilayah kedua. Selanjutnya, masukkan ke klien 2 setting IP yaitu 192.168.1.3. Default gateway-nya sama seperti router wilayah kedua. Lakukan hal yang sama pada PC 3, 4, 5, dan 6. Bedanya, belakang IP address dirubah menjadi 4 dan seterusnya sampai PC 6. Setelah kita rubah seluruh portnya, kita masukkan IP-nya. Pertama, di klien 1, masukkan IP-nya 192.168.1.7. Default gateway-nya 192.168.1.1. Sama seperti IP address pada router fast Ethernet 0/0 yang dimiliki router wilayah kedua. Selanjutnya masuk ke klien 2. Setting IP-nya 192.168.1.8. Default gateway-nya masih sama seperti yang ada di router wilayah kedua. Lakukan yang sama pada laptop 3, 4, dan 5. Bedanya di laptop 3 itu kalian terakhir ganti dengan 1.9. Di laptop 4 diganti dengan 1.10. Laptop kelima diganti dengan 1.11. Setelah semuanya disetting, selanjutnya kita kasih keterangan pada setiap wilayah, yaitu wilayah pertama IP address-nya 192.168.0.1, wilayah kedua 192.168.1.1, sedangkan wilayah ketiga 192.168.2.1. Begitupun juga IP masing-masing klien kita setting sesuai dengan IP yang tertera dan sudah kita setting dari awal. Cara ini mempermudah kita agar kita bisa ingat dan bisa tahu
wilayah ini itu dari IP kelas berapa sampai IP kelas berapa. Misalnya dari 192.168.0.1 sampai 192.168.0.5 gitu. Jadi bisa lebih mudah kita untuk mengingat. Setelah itu kita beri nama kelompok. Kelompok 3 yaitu nama kelompok anggota pertama Kelvin Firdausanani, anggota kedua Muhammad Tio Triansa, anggota ketiga Muhammad Rivaldi, anggota keempat Yuda Dwi Erlangga, anggota kelima Alzena Gaida Amru, dan anggota keenam Alivia Indri Cahyani. Langkah terakhir yaitu kita ping dari wilayah 1 ke wilayah 2 agar kita tahu apakah jaringan sudah bisa dipakai atau belum atau masih gagal. Ketika kita ping ternyata ada kesalahan pada jaringan tersebut. Setelah kita cari permasalahannya di mana, ternyata permasalahannya pada laptop 4 di server pertama itu IP-nya belum disetting, maka setting dulu IP tersebut. Setelah IP-nya sudah selesai disetting, coba kita ping ulang. Nah, jika sudah seperti ini, itu tandanya berhasil. Mungkin pertama itu request timeout, tapi setelah itu berhasil. Jika kalian ping 2 kali, itu akan berhasil. Jadi jika kalian ingin ping, itu usahakan 2 kali agar lancar. Dan kita kirim surat
yaitu di sini tulisannya successful. Berarti ini jaringan sudah bisa kita gunakan. Kita coba pada wilayah 1 ke wilayah 3. Kita masukkan IP address-nya 192.168.2.2 karena ini IP address dari klien pertama. Ketika kita coba, pertama memang request timeout, tapi setelah itu berhasil. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.